Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid Al-Istiqamah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kembali kemudahan kepada kita, kesempatan kepada kita kembali. Allah kumpulkan kita di rumahnya, di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, untuk sama-sama kita menjalankan satu di antara kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah terus membimbing kita memperbaiki iman amal kita, kualitas iman dan amal kita sebagai bekal kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak terlupa teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang memperjuangkan agama, risalahnya, sunnahnya hingga akhir masa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, tidak terasa bahwa kita sudah masuk di pertengahan, bahkan sudah lewat Sya'ban. Berarti tinggal beberapa hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini, dan Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, menjelang Ramadan biasanya selalu akan muncul kembali ya pertanyaan-pertanyaan yang berulang setiap tahun. Ikut siapa kita mulai Ramadan? Ikut yang fulan atau yang fulan? Saya jawabnya selalu sama. Kita mengikuti pengumuman yang sah dari sultan, dari pemerintah. Mulai puasanya ya, mulai puasanya tetap itu secara resmi. Adapun kalau kita punya pendapat lain, itu kembali kepada masing-masing, saling menghargai dan menghormati. Sedangkan hari rayanya diharapkan hari rayanya tetap bersama pemerintah. Sedangkan puasa ya, kalaupun sudah selesai puasa boleh kita mentakhir hari raya, karena hari raya sebagai simbol persatuan umat Islam, maka diharapkan umat Islam bisa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan ini biasanya akan kembali diingatkan oleh para guru-guru kita, oleh para asatidzah kita. Pertanyaan yang kedua adalah tentang jumlah rakaat tarawih. Biasanya itu juga selalu akan berulang. Jawabannya juga sama, yaitu tarawih adalah ibadah sunnah. Ittifaq jumhur ulama, tidak ada pembatasan jumlah sholat tarawih.
Walaupun memang yang warid, yang ada riwayatnya adalah hadis Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya salat tarawih 11 atau 13 rakaat tarawih plus witir. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelahnya itu ditambah riwayatnya. Makanya ada buku namanya Qiyamul Lail, Syekh Muhammad Ibnu Nasir ya, ulama kurun ketiga, beliau menulis banyak di karangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan para tabi'in yang mereka menjalankan Qiyamul Lail setelah salat tarawih. Artinya bahwa salat tarawih ibadah sunnah, maka kembali kepada keyakinan masing-masing. Yang tidak boleh adalah saling menyalahkan ya, saling menyalahkan dan menganggap kita yang paling benar, dan itu yang dilarang oleh agama dan oleh para alim ulama kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk kepada poin bahasan kita, adalah amalan perisai syaitan yang ke-15. Pada hari ini kita akan membahas satu bahasan yang boleh dikatakan ringan sebenarnya ya, tetapi sangat mendalam karena punya pengaruh kepada ibadah kita. Itu masuk kepada poin ke-30. Jadi amalan-amalan dari perisai syaitan yang ke-30, pertemuan yang ke-15. Karena setiap pertemuan biasanya 2 ataupun 3 ya, terkadang kalau panjang adalah 1. Hari ini ke poin ke-30 ya, poin ke-30, bab tentang larangan memelihara anjing dan minta perlindungan kepada Allah ketika mendengar gonggongan dan suara keledai, gonggongan anjing dan suara keledai. Itu menjadi bahasan kita. Kenapa dan bagaimana sudut pandang perspektif Islam, itu kita akan kita bahas pada hari ini. Yang menjadi landasan bahasan kita ada 4 hadis. 2 hadis terkait tentang adab ketika mendengar longlongan anjing ya, dan juga suara keledai. Itu 2 hadis. Kemudian 2 hadis berikutnya adalah teks jelas larangan seorang muslim memelihara anjing kecuali jika ada uzur dan ada keperluannya. Di antara alasannya karena malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada anjingnya. Berarti apa yang dimaksud malaikat rahmat? Kalau malaikat penyambut nyawa tetap masuk. Jadi kalau sudah datang waktunya, walaupun pelihara anjing 100 tetap akan masuk. Jangan pernah berpikiran bodoh, supaya malaikat nggak nyambut nyawa saya pelihara anjing yang banyak. Bukan itu. Yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat pencabut nyawa, dia tetap akan datang. Tidak bisa dihalangi, apalagi hanya dengan anjing. Itu akan menjadi topik bahasan kita. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada bahasan ya, untuk melengkapi kajian kita hari ini, sedikit tentang literasi anjing. Pertama, kita harus meyakini bahwa Islam tidak pernah menghina dan menjelekkan hewan apapun. Adapun memeliharanya dan menyentuhnya karena ada kebaikan dan maslahat bagi umat manusia. Itu menjadi catatan kita. Tidak pernah membenci. Ketika umat Islam melarang memelihara anjing, bukan karena Islam apalagi Allah Ta'ala membenci seekor anjing yang bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi catatan bersama. Jemaah sekalian, dalam beberapa jurnal ya, bahwa anjing itu sebenarnya ya asalnya itu atau bagian dari serigala. Jadi kurang lebih 500.000 tahun ya, atau 40.000 tahun yang lalu anjing itu baru pertama kali hidup berdampingan dengan manusia yang tadinya menjadi hewan liar. Kemudian dengan proses ya, perjalanan hidup manusia, peradaban yang berubah-ubah, anjing menjadi jenis tersendiri, terpisah kemudian dari serigala dan kemudian hidup bersama manusia. Makanya dalam beberapa rujukan ya, dalam kehidupan Mesir kuno dan Mesopotamia ya, bahwa anjing sudah mulai digunakan untuk berburu, penjagaan. Dalam bangsa Yunani, anjing sebagai penjaga rumah, bahkan bagian dari tentara mereka.
Kemudian dalam perkembangan kemudian ya di Eropa ya, kemudian anjing menjadi bagian, bahkan dianggap dari keluarga mereka. Mereka punya status sosial. Itu kehidupan di Eropa. Jadi mereka bahkan dianggap menjadi bagian keluarga, punya status sosial, dibuatkan, bahkan terkadang anjing juga dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Terkadang ya, secara fakta ya, bahwa anjing terkadang dianggap lebih baik daripada manusia karena dianggap lebih setia, itu kata mereka. Kemudian datanglah Islam, ma'asyiral muslimin. Islam bukan datang untuk membenci, tidak, tetapi Islam datang untuk mengatur. Islam datang untuk meluruskan apa yang seharusnya lurus dan apa yang seharusnya dijaga. Karena Islam tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi secara menyeluruh dari berbagai macam sisi. Ya, anjing punya kebaikan, punya manfaat dan sebagainya, tetapi ada batasan-batasannya. Maka Nabi Muhammad SAW ya dengan tegas bahwa anjing itu punya batasan, dan jangan sampai kasih sayang kita kepada sesuatu kemudian menghilangkan ketegasan kita. Sehingga ada istilah rahmatun bila tamyi' wa hazmun bila qaswah. Kasih sayang tanpa melunturkan prinsip, ketegasan tanpa kekerasan. Itulah Islam ya. Dalam hal ini khusus ya membahas tentang bab yang sedang kita bahas. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi penjelasan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hadis-hadis yang tadi telah disinggung ya di atas tentang anjing adalah hadis-hadis yang disebut dengan hadis-hadis sam'iyat, karena ini perkara-perkara gaib sebenarnya. Yang di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada penelitian sebagaimana hari ini, tetapi Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan aturan tentang anjing. Contohnya ya, idza walaga kalbun idza walaga inau ahadukum kalbun, apabila bejana salah seorang di antara kalian diendus oleh seekor anjing, maka hendaknya dibersihkan 7 atau 8 kali, dan 1 kalinya wajib dengan tanah. Ini hadis sam'iyat, hadis ghaibiyah, yang Nabi Muhammad SAW tidak bertutur, tidak bersabda kecuali dengan petunjuk wahyu Allah. Rahasianya apa? Dahulu nggak pernah diketahui kenapa dan bagaimana. Tapi hari ini sudah bisa dibuktikan kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan 7 atau maksimal 8 kali, 1 kalinya membersihkan dengan tanah. Dan ternyata sabun tidak mencukupi. Kenapa seperti itu? Ini bagian dari nubuwah, hadis-hadis tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena sekali lagi ulama mengatakan hadis-hadis tentang hewan ini disebut hadis-hadis sam'iyat, perkara sam'iyat, perkara ghaibiyah yang hanya bisa kita perlu keimanan dan berserah diri dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, masuk kepada hadis yang pertama bahasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad dika fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan fa idza sami'tum nahikal himar fata'awadu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan." Wa fi riwayatin idza sami'tum nubahal kilab wa nahikul humur bil laili fata'awadu billahi fa innahunna yarawna ma la tarawun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar longlongan atau gonggongan anjing dan suara keledai di malam hari, fata'awwadu billah, maka berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan ini di Indonesia yang banyak adalah anjing. Kalau keledai hampir tidak ada. Kalau tidak salah ada di beberapa tempat ya.
Keledai hampir tidak ada ya. Tapi keledai insya Allah sudah paham semua. Dia hewan di bawah kuda. Dia di bawah kuda. Namanya keledai ya. Rasulullah mengatakan, apabila kalian mendengar suara gonggongan anjing, lolongan anjing, terutama di malam hari, dan juga ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan fa innahunna yarawna ma la tarawun? Karena mereka dua hewan ini melihat apa yang kalian tidak lihat, yakni melihat syaitan. Jadi melihat syaitan, maka berlindung kepada Allah. Ketika mendengar lolongan anjing, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir. Ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, kalau tadi diriwayatkan oleh Muslim juga, dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sedikit tambahan. Apabila kalian mendengar suara ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah keutamaan. Minta sesuatu. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan. Karena ayam jika berkokok, dia melihat malaikat. Nah, malaikat datang. Kalau kita berdoa, malaikat akan mengaminkan. Itu ilahnya. Nah, itu ilahnya. Maka kita berdoa supaya apa? Doa kita diaminkan oleh malaikat, maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ini hadis mirip dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 waktu yang tidak ditolak doanya. Di antaranya adalah saat hujan deras, maka berdoa kepada Allah. Allah tidak akan menolak doa kita. Ulama mengatakan, kenapa kita diperintahkan banyak berdoa saat hujan deras? Karena malaikat sedang turun. Tidak akan jatuh satu tetes air dari langit kecuali bersamanya dibawa oleh malaikat, disampaikan sampai tujuannya. Malaikat sedang turun ketika kita berdoa, maka malaikat mengaminkan doa-doa kita. Ini mirip dengan tadi, jika ayam berkokok, mintalah kepada Allah keutamaan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melihat malaikat turun. Makanya biasanya ayam berkokok itu tanda waktu subuh, malaikat sedang turun. Itulah waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wa idza sami'tum nahikul himar, tetapi jika kalian mendengar ringkikan keledai, dalam riwayat anjing tadi, fata'awwadu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan, maka minta atau berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan, karena dia sedang melihat syaitan. Dia sedang melihat syaitan. Kenapa kita disuruh minta berlindung kepada syaitan? Agar syaitan tidak mengganggu kita, tidak datang kepada kita. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, minimal itu, atau ta'awudz yang lain. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan fihi istihbabu dzikri wad du'a inda hadhil asbab. Wa anna ra'yatul hayawanil malaika wa syayatin amrun mumkin li anna Allah ta'ala yutalli'u ba'dal makhluqat ala ma yudli'u alihi ba'daha. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dianjurkan, diistihbabkan berzikir dan berdoa kepada Allah dengan sebab-sebab tadi di atas. Ketika sebagian hewan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, dibuka hijabnya oleh Allah, dapat malaikat turun, sebagiannya dapat melihat syaitan turun, dan ini perkara yang mungkin, tidak mustahil. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala yutalli'u ba'dal makhluqat, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada sebagian makhluk-makhluk Allah ini untuk melihat makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihat. Dalam hal ini berarti ada sisi lain, kandungan pesannya bahwa Islam meyakini adanya malaikat dan adanya syaitan. Wajib kita imani, dan itu bagian dari keimanan. Al-Imam Ibnu Hajar sendiri sedikit berbeda pandangan, tapi tidak bertentangan. Beliau mengatakan dalam Fathul Bari, wala imtina fi
ayuhassa ba'dul haywanati bi idraki umur ghaibiyyati la yudrikuha al-insan fadzalika min qudratillahi ta'ala. Jadi tidak ada kemustahilan bagi Allah Ta'ala ketika memberikan kepada sebagian hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, karena hewan kan hamba Allah juga makhluk Allah Ta'ala, dapat melihat sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh pandangan mata manusia, ya, pandangan mata manusia. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ini dalil bahwa di malam hari itu syaitan banyak berkeliaran, terutama di waktu maghrib dan di penghujung malam itu banyak berkeliaran. Maka jika mendengar suara-suara tersebut, minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hikmahnya adalah dari dua hadis tadi di atas tentang lolongan anjing, tentang ringgikan keledai, dan juga tentang kokoknya ayam. Kita disuruh berdoa kepada Allah, sisi lain kita disuruh berlindung kepada Allah. Hikmahnya yang pertama adalah ini bab akidah. Wajib kita mengimani sesuatu yang dapat, walaupun belum kita dapat lihat dengan pandangan mata. Dengan pandangan mata. Ini perkara gaib yang wajib kita mengimaninya. Karena tidak mengimaninya berarti tidak mengimani adanya malaikat. Kalau tidak beriman dengan malaikat berarti batalah rukun iman kita. Lawannya malaikat adalah syaitan, dan mereka turun ke bumi ini walaupun kita tidak melihatnya. Mungkin ada yang bertanya, sekarang turun nggak kira-kira? Turun. Saya katakan turun. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, tidak berkumpul di rumah-rumah Allah satu majelis dibacakan, diajarkan Quran dan hadis agama, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah. Tidaklah berkumpul satu majelis agama niatnya karena Allah diajarkan benar, kecuali turun rahmat, turun ketenangan, dan diliputi malaikat-malaikat Allah. Mungkin yang hadir dalam majelis ini bisa dihitung dengan jari masih, tapi bersama kita, di atas kita, malaikat-malaikat Allah dalam hadis, bahkan mereka bersof-sof sampai langit dunia sana. Rasulullah pernah mengatakan, lillahi sayyaratu minal malaikah. Dalam Sahih Bukhari, hadis cukup panjang. Allah itu punya makhluk-makhluk dari kalangan malaikat yang khusus tugas mereka berkeliling seluruh dunia setiap hari untuk apa? Mencari majelis-majelis agama. Jadi diperintahkan oleh khusus malaikat ini bertugas untuk mendatangi majelis-majelis agama, majelis-majelis zikir, majelis di dalamnya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya kaitannya dengan apa? Surah Al-Baqarah ayat 30. Karena ketika Allah memberitahukan malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tak kala Allah memberitahukan, berfirman kepada malaikatnya bahwa Allah ingin menciptakan khalifah, manusia di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha ma yufsiduha wa yasfiku dima, ya Rabb, kami setiap hari mensucikanmu, ya, memujimu, ya Rabb, apakah tidak cukup? Kau ciptakan kembali makhluk yang akan merusak dan bertumpahan darah. Apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Makanya Allah perintahkan khusus ini untuk apa? Ketika ada hamba-hamba Allah yang tetap berzikir, Allah akan berbangga di hadapan malaikat. Dan dalam hadis yang panjang, Rasulullah mengatakan, jika malaikat satu di antara mereka melihat ada majelis, maka mereka akan memanggil teman-temannya yang sedang berkeliling seluruh dunia dan mengatakan, haluma ila hajatikum, wahai teman-temanku kalangan malaikat yang punya tugas sama dengan aku, kalian telah mendapatkan apa yang kalian ditugaskan untuknya, itu majelis agama. Maka mereka bersof-sof sampai langit dunia Allah Ta'ala. Maka kita ini sekarang jemaah sekalian perlu kita imani bahwa malaikat sedang bersama kita. Ngapain bersama kita? Duduk mendengarkan dan mencatat nama-nama kita. Maka jangan ada yang tidur jemaah. Malu kita dengan malaikat. Yang enggak kelihatan saja hadir, apalagi kita harusnya lebih hadir. Taklim ini bukan untuk malaikat tapi untuk kita. Tapi mereka tetap datang karena perintah Allah. Ini perkara ghaibiyah namanya. Ini perkara ghaibiyah. Baik. Dan terkadang jemaah sekalian, penampakan malaikat ini kadang Allah tunjukkan dengan fakta.
Saya diceritakan langsung oleh saksi hidup Ustadz Dudung namanya, ya, ketika terjadi tsunami di Jawa Barat. Saya lupa tempatnya. Beberapa di awal-awal kejadian tsunami ya, setelah 2006 waktu itu. Nah, beliau sedang mengadakan majelis di masjid ba'da subuh seperti ini. Kebetulan Pangandaran ya, di Pangandaran masjid itu menjorok ke laut. Secara logika ya, ketika terjadi tsunami ini masjid pertama kalinya harus hancur dan luluh lantah. Dan pada saat itu ya, kejadian itu di masjid sedang ada majelis, ya kurang lebih majelis seperti ini, karena memang dingin di pinggir pantai, ditutup semua pintu, dan mereka subhanallah tidak mendengar apapun yang sedang terjadi di luar masjid. Itu namanya sakinah tadi dalam hadis. Kecuali Allah turunkan sakinah, majelis turunkan ketenangan. Begitu tenang hati mereka sampai Allah tutup telinga, tidak mendengar yang di luar sana. Wa khasyahumur rahmah, mereka diliput rahmat bercucuran. Rahmat itu kadang arti juga perlindungan dari Allah. Wa hafathumul malaikat, dan mereka dilindungi oleh malaikat. Maka makna di antara malaikat bersama ahli majelis, mereka melindungi dan menjaga majelis tersebut. Bayangkan jemaah sekalian, gelombang tsunami yang begitu luar biasa harusnya menghantam ini masjid yang di dalam majelis, tapi ternyata lewat, kata malaikat, lewat ke atas, lewat dia. Masya Allah. Begitulah juga kata teman saya yang di Phuket di Thailand, juga sama persis, masjid dan rumahnya kiainya dijaga oleh Allah, dilewati oleh tsunami. Dan kejadian-kejadian hari ini pun sudah banyak di mana-mana. Ini sesungguhnya membuktikan kepada kita bahwa ada kekuatan di balik itu yang tidak nampak. Logikanya, siapa yang bisa menahan gelombang tsunami, jemaah? Pakai apa kalau bukan makhluk Allah? Kehendak Allah melalui makhluk-makhluk Allah, yaitu malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemarin yang terjadi di Aceh, ya, Masya Allah, masjid dan yang di dalamnya pondok pesantren yang menahan kayu-kayu begitu besar, yang begitu banyak. Kalau bukan itu ada bantuan ghaibiyah, kira-kira mampu nggak? Bisa nggak? Logikanya nggak bisa. Dan kadang Allah tunjukkan ini semua untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Nyata loh nusra Allah, bantuan Allah. Fakta ada di depan mata kita. Cuma kadang-kadang mata hati batin kita yang tertutup. Gak buta mata kita, tapi mata batin kita tertutup. Kenapa? Banyaknya dosa. Nah, hadis ini mengingatkan kita kembali bahwa ada, kita perlu dengan kembali kepada keimanan kita kepada perkara yang gaib. Yang kedua, hikmahnya adalah memperbanyak zikir dan doa di waktu-waktu khusus. Di waktu-waktu berzikir dan berdoa kapan saja, tapi pada waktu-waktu khusus seperti yang tadi itu sangat dianjurkan. Ya, ketika melihat sesuatu itu pahalanya plus. Berdoa di waktu-waktu yang mustajabah seperti tadi itu akan kemungkinan besar gampang dan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, peringatan bahwa aktivitas makhluk-makhluk jahat syaitan, dalam hal ini jin jahat itu syaitan, itu banyak terjadi di waktu malam. Makanya sebelum kita tidur, dari semenjak maghrib, anak-anak disuruh masuk ke dalam rumah, pintu-pintu dan juga jendela ditutup. Bejana-bejana ketika kita mau tidur ditutup minimal dengan bismillah, sebagaimana pada hasan awal dulu. Karena syaitan tidak akan mampu membuka sesuatu yang kita tutup dengan mengucap bismillah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, jika kamu tidak temukan bejana ya untuk menutup bejanaan kamu, maka tutuplah dengan sesuatu yang bisa memalangi saja. Contohnya gelas, gak ada tutupnya, udah pulpen aja ditutup, tapi dengan bismillah. Syaitan tidak mampu membuka dan masuk ke dalam minuman kita. Berarti syaitan itu lemah. Makanya Allah mengatakan, wa inna kaida syaitan dhaifat, tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan itu enggak apa-apanya dibandingkan tipu daya wanita, kata Allah. Ini kata Allah loh ibu-ibu, bukan kata saya. Fa inna kaiduhunna azim, tipu daya mereka para wanita itu, mas tipu daya di sini maksudnya adalah apa? Omongan perempuan itu begitu besar pengaruhnya kepada seorang laki-laki. Laki-laki tahan ya. Tahan lama-lama di masjid, ya, ngurusin umat, masya Allah, mengurus DKM lagi menjelang Ramadan ini ya kan. Tahan. Tapi tidak tahan kalau tiba-tiba sampai di depan rumah, dibuka pintu, Pak, kenapa baru pulang?
Anak papa lapar nih, jangan masjid mulu yang diurusin. Tuh anak di rumah kelaparan, habis tugasnya, ini belum dibayar, itu belum dibayar, langsung lemes kita punya badan. Cuma omongan doang. Jadi betul kata Allah Subhanahu. Makanya masya Allah, nikmat kalau punya pasangan ya istri yang soleh. Maka Rasulullah mengatakan dunia itu mata, perhiasan, wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang soleh, dan di sini insya Allah semua wanita soleh. Masya Allah. Maka beruntunglah yang punya pasangan ikut ngaji di sini pada pagi hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya di sini juga ada terkait dengan syaitan tadi ya. Syaitan banyak beraktivitas di malam hari. Makanya menjelang tidur, terutama orang yang suka traveling, jangan lupa doa jemaah sekalian. Keburukan ya, kemarin ada bahasan di Al-Azhar bahas khusus tentang sihir. Sihir itu banyak berlaku, banyak terjadi di malam hari, jarang siang, di malam hari. Maka di malam hari itu tempat untuk kita banyak berlindung kepada Allah. Maka amalan yang nggak boleh kita tinggalkan, zikir pagi dan petang dan menjelang tidur, minimal ayat kursi dan 3 kul, minimal itu jangan sampai lupa jemaah. Yang pernah saya sampaikan berkali-kali, ini wajib bagi santri, kami wajibkan ya, ayat kursi dan 3 kul pagi, sore dan menjelang tidur. Tiupkan di tangan, usap dulu badan. Itu amalan perisai kita ya, pagar kita ya, pagar kita. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Haji tolong dong rumah saya dikasih pagar, dan juga saya punya toko emas dikasih pagar biar nggak diganggu orang, bilang saya bukan tukang teralis. Pagarnya adalah dengan ayat kursi dan 3 kul. Nah itu pagar seorang muslim, insyaallah. Baik, yang keempat ini adalah ajaran dalam adab Islam. Jadi ternyata Islam begitu detail, sampai lolongan anjing pun ada doanya, mendengar ayam berkokok pun ada perintah agamanya. Dan ini hanya dalam Islam, di luar Islam tidak ada. Ini membuktikan Islam adalah agama yang universal dan juga paripurna. Masya Allah. Hanya dalam Islam jemaah sekalian, di luar Islam tidak ada. Ya, Islam begitu sempurna karena memang yang membawa Nabi Muhammad dari Sang Maha Sempurna, universal, mencakup segala urusan. Urusan anjing pun ada syariatnya, ada adabnya dan ada aturannya. Baik. Mungkin orang bertanya, kenapa anjing dan keledai bisa melihat setan sedangkan manusia tidak? Padahal manusia makhluk yang paling mulia. Ya, makhluk yang paling mulia. Kita harus yakini bahwa ini urusan kehendak Allah. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada dua makhluk tersebut, bukan karena dia lebih mulia daripada manusia, tapi justru karena ingin menjaga manusia. Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarun. Sesungguhnya syaitan itu dapat melihat, syaitan dan pengikutnya, jin-jin jahat dapat melihat kalian sedangkan kalian tidak melihat mereka. Jadi ini dalil sangat jelas bahwa manusia normal, ya sekali lagi, manusia normal tidak bisa melihat syaitan, jin dalam bentuk aslinya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa mengaku orang mampu melihat syaitan dalam bentuk aslinya, maka kita tidak menerima kesaksiannya, syahadatnya batal. Kenapa? Jelas bertentangan dengan Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad itu spesialis, dan itu pun sewaktu-waktu, tidak setiap waktu. Ketika Allah buka hijabnya baru Rasulullah melihat. Tapi dalam kondisi normal Rasul pun tidak melihat. Ini catatan. Jadi kalau ada orang yang datang ke rumah Bapak, Assalamualaikum Pak Haji boleh nggak saya kasih masukan? Iya Pak, kenapa? Kayaknya di depan pintu Pak Haji ini banyak, ada 10 yang menjaga, penjaganya ini. Masuk ke kamar mandi ada 50, di atas gentengnya ada 100. Kita tanya, gimana cara supaya kita terhindari hal tersebut? Ada maharnya. Jelas itu setan juga. Karena tidak ada yang bisa melihat setan kecuali temannya setan. Itu kaidahnya jelas jemaah. Ya. Ini mungkin kelebihan dari Allah, tidak ada kelebihan dalam hal ini.
Kalau ini merupakan kelebihan Allah berikan kepada para nabinya terlebih dahulu. Ya, hal ini penting ya ditegaskan sekali lagi. Ini penting ya, ini hal yang penting. Pernah ada seseorang yang datang kepada saya, dari kecil dia dapat melihat, saya bilang ini ujian Pak, ini bukan kelebihan bagi dia. Jadi ada seorang, kemudian dari kecil sampai umur 30 tahun, seorang ibu-ibu, bukan ibu-ibu, masih gadis lah, dia belum nikah waktu itu, datang ke pondok. Dia mengadukan, dia udah coba ke banyak orang-orang yang dianggap pintar, dikatakan ini karunia dari Allah. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang dapat kita lihat. Jadi kalau masuk ke rumah dapat melihat sesuatu yang dapat kita lihat, yang tidak dapat kita lihat. Saya bilang, kalau Anda mau konsultasi dengan saya, Anda harus menerima konsekuensinya. Saya katakan ini ujian, ini bukan karunia dari Allah. Anda dalam kondisi sakit, Anda perlu diterapi. Kalau mau, ya saya bantu. Tapi risikonya Anda akan peran bating sendiri. Dia bilang saya siap Ustaz, tapi 3 hari dia datang kemudian dia nggak mampu, saya nggak kuat Ustaz. Jadi badan tuh panas tiap hari. Padahal saya cuma suruh tiap pagi dan sore dalam tidur cuma membaca doa-doa wirid-wirid yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukti bahwa orang-orang seperti itu bukan karunia Allah, itu ujian jemaah. Itu bukan ujian dari Allah, bukan kehebatan di sisi Allah Subhanahu. Ya, orang bilang apa istilahnya pada hari ini, indigo. Nah, itu bukan karunia Allah, bukan kelebihan dari Allah, tapi ujian bagi dia dan bagi keluarganya, harus sabar. Baik, jadi ini dalil sekali lagi ya, hikmahnya adalah apa? Kenapa Allah berikan kemampuan kepada anjing dan keledai tapi tidak kepada manusia? Ulama mengatakan ini bentuk rahmat Allah. Bayangkan seandainya Allah mampukan manusia melihat mereka ini, jemaah sekalian, mereka itu lebih banyak daripada kita dan mereka di mana-mana. Mungkin bisa jadi kita nggak bisa tidur, tiap hari stres kita. Kenapa? Karena kita diperlihatkan makhluk-makhluk yang masya Allah luar biasa bentuknya. Saya pernah menangani satu kasus, kebetulan sedang haji. Ini pengalaman pribadi, sedang haji. Ini saya ingin ceritakan bagaimana nikmat kita tidak bisa melihat. Ya, saya katakan ini nikmat Allah, kita tidak bisa melihat. Maka jangan minta supaya kita dapat melihat mereka. Kita nggak kuat ya. Jadi ada seorang jemaah, ya, dia seorang pejabat lah sebenarnya. Pada saat wukuf kayak ketakutan, selalu minggir-minggir setelah datang ke saya. Saya tanya kenapa ibu? Dia sampai ketakutan kayak mau menangis karena dia melihat yang ikut dalam ibadah wukuf itu ternyata bukan hanya manusia, banyak makhluk-makhluk yang bentuknya macam-macam. Dia bilang, gimana saya Ustaz? Bagaimana saya jadi nggak bisa khusyuk, nggak bisa ibadah, saya ketakutan. Setiap kemana-mana banyak sekarang mereka, dan mereka sedang talbiyah, sedang berdoa kepada Allah. Batin saya berarti mereka jin-jin muslim. Dan saya mereka berarti jin-jin muslim. Kenapa ibu dapat melihat? Karena pada tubuh ibu itu masih belum benar. Ternyata memang betul. Setelah kita ruqyah, kita kasih ini dan seterusnya, alhamdulillah hilang dari dirinya. Alhamdulillah. Ini satu bukti jemaah sekalian. Dan mereka juga kan dapat perintah. Sebagaimana kita dapat perintah menjalankan syariat Allah, mereka juga dapat perintah Allah. Dalilnya apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan yang diperintahkan Allah mengatakan tidaklah diciptakan jin baru manusia untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri nikmat. Kenapa? Karena Allah tidak mampukan kita melihat makhluk-makhluk tersebut. Mereka banyak di mana-mana bertebaran. Bayangkan kalau kita sedang keluar rumah melihat mereka, kita bisa pingsan setiap hari, setiap waktu. Lalu siapa yang akan nolong? Nggak ada. Ini nikmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tetapi wajib kita untuk imani, ya, wajib untuk kita imani. Sekali lagi, hewan yang melihat makhluk itu bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kemuliaan pada hewan tersebut, tetapi ini memang kuasa Allah dan hikmah Allah yang Allah berikan kepada dua hewan tersebut, jemaah sekalian. Kemudian
Apakah hewan-hewan yang lain dapat melihat? Kalau merujuk kepada hadis, tidak semua makhluk-makhluk di muka ini dapat melihat makhluk itu, makhluk jin dan syaitan itu. Tidak bisa melihat semua. Bahkan termasuk kucing tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Kenapa? Itu kuasa Allah, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah pilih anjing dan keledai? Ulama mengatakan karena gonggongan anjing itu keras ya. Konsisten sebagai alarm untuk kita ingat kepada hadis Rasulullah. Pokoknya kalau anjing itu menggonggong keras tiba-tiba dan mengagetkan, berarti melihat sesuatu. Kan anjing nggak selalu menggonggong jemaah sekalian. Berarti ada sesuatu ya dilihat. Beda dengan kucing. Kucing bisa ngeong-ngeong kapan waktu. Dia lapar ngeong ya. Dia minta dipeluk ngeong dan kedinginan ngeong. Jadi nggak bisa jadi alarm untuk mengingatkan kita kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keledai, suaranya itu tidak merdu keledai itu. Ya, bahkan Quran mengatakan seburuk-buruk suara adalah keledai, suara keledai. Jadi itu di antara hikmahnya jemaah. Baik. Kemudian catatan berikutnya ya tentang tadi suara kokokan ayam. Kokokan ayam ya disunahkan kita banyak berdoa kepada Allah taala. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan, karena hewan tersebut melihat malaikat sedang turun, maka kita disunahkan sekali lagi banyak berdoa dan diaminkan oleh para malaikat Allah. Kalau malaikat mengaminkan, doanya tidak akan ditolak. Karena malaikat makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu tanda turunnya rahmat. Jadi ketika ayam berkokok, tanda turunnya rahmat, malaikat pada turun membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan anjing dan suara keledai, itu tanda syaitan. Tapi kalau kokokan ayam tanda rahmat. Ini alarm bagi orang-orang Islam, kita banyak berdoa kepada Allah. Maka ini isyarat jangan sampai kita kelewatan waktu ya, terutama di penghujung malam ya. Ayam berkokok, maka ada istilah jangan sampai bangunnya kedahuluan ayam, nanti rezekinya dipatok ayam. Ini dari situ sebenarnya nenek moyang kita ngomong ya, dari situ ya. Makanya Allah mengatakan, mengingatkan kembali, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda ya. Dirikanlah sholat ya, ketika hampir tergelincir malam, yaitu waktu subuh, karena waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat sedang pada turun, maka ayam-ayam kita berkokok. Nah, di sini juga disunahkan memelihara ayam sebagai alarm untuk kita ya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sedang turunin, waktu saya harus bangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihara ayam bukan untuk diadu, tapi sebagai alarm, maka mendapat pahala semuanya insyaallah. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bahasan ya dan hikmah terkait berlindung kepada Allah ketika mendengar suara lolongan anjing dan ginggikan keledai. Agar kenapa kita minta berlindung kepada Allah? Agar syaitan-syaitan tersebut tidak mengganggu dan menguasai kita manusia yang lemah. Nah, bahasan yang kedua tentang larangan memelihara anjing. Nah, ini sebenarnya nggak jauh dari kaitan yang teratas, jelas. Jadi ulama bersepakat melarangan alias haram memelihara anjing tanpa dengan alasan syar'i. Hadisnya Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, "Man iqtana'a kalban illa kalba saydin aw masyiyatin aw zar'in in taqasa min ajrihi kulla yaumin qiratan." Barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak, bukan untuk menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya dari orang yang memelihara anjing tersebut setiap hari 2 qirat. Dalam riwayat 1 qirat itu seperti gunung Uhud, gambaran besarnya.
Artinya setiap hari pahala kita akan dikurangi, belum lagi efek yang lain, jemaah, najisnya dan sebagainya. Ya. Alasan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup dipajang. Itu menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Malaikat rahmat, sekali lagi, bukan malaikat pencabut nyawa, jemaah. Malaikat rahmat. Itu harus dihindari, dikosongkan. Bagaimana dengan foto? Itu ulama, ya baiknya sih tutup sajalah. Walaupun ya ulama-ulama kontemporer foto berbeda dengan gambar. Yang dimaksud jelas gambar itu gambar dengan lukisan tangan. Itu nggak ada perbedaan. Sedangkan foto ada perbedaan ulama. Tapi bukan bahasan kita. Tapi intinya di sini Rasulullah mengatakan alasan kenapa tidak boleh pelihara anjing karena menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Tidak diperbolehkan. Belum lagi kaitannya efeknya jemaah sekalian ya dalam sisi akidah dan ibadah atau secara tinjauan syariah. Efeknya ya adalah apa? Anjing najisnya tuh najis mughaladhah, najisnya super berat. Rasulullah mengatakan, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'an ihdahunna bi turab." Riwayat Muslim, jika ada anjing yang menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka bersihkanlah 7, dalam riwayat Bukhari 8 kali, dan wajib sekalinya itu 1 di antara yang 8 itu 7 itu dengan tanah. Ternyata dalam penelitian, kenapa harus dengan tanah? Karena dengan tanah akan mematikan kandungan bakterinya ya, yang dibawa oleh anjing tersebut dan tidak bisa mati walaupun dengan sabun, walaupun dengan alkohol, bisa mati hanya dengan tanah. Maka harus diusap dengan tanah. Kalau menjilat kita juga sama, bukan hanya kepada bejana, menjilat kita juga demikian ya. Menjilat tempat-tempat kita harus dengan cara yang seperti itu jika dijilat ya. Nah ini efek jemaah sekalian, bayangkan. Berarti kalau tidak dibersihkan dengan cara begitu, ada najisnya, maka ibadahnya tidak sah. Iya, tidak sah. Maka kasihan teman-teman yang muslim ya, tetapi melihara anjing dengan berbagai macam alasan. Dari sisi itu akan kena ya. Dari sisi itu kena. Belum lagi malaikat nggak masuk. Belum lagi dikurangi pahalanya setiap hari dan seterusnya dan seterusnya. Allah musta'an. Ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Belum lagi jemaah sekalian, kalau mayoritas kita adalah orang Islam kan mengganggu ya, mengganggu suaranya, mengganggu anak-anak, menakutkan yang lain dan seterusnya. Dalam kaidah fikih Rasulullah mengatakan, dalam kaidah fikih dikatakan la darara wala dirar, tidak boleh menimbulkan bahaya, malapetaka dan masalah. Begitu juga tidak boleh membalas sesuatu dengan perbuatan yang membahayakan orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian dari tinjauan medis sudah jelas sama-sama kita tahu, mengandung berbagai macam penyakit yang menular ya, rabies lah dan seterusnya. Dari mana ditebarkan? Terutama dari air liurnya itu, dari air liurnya tersebut ya, karena dia memakan kotorannya sendiri ya, dijilat-jilat. Nah itu menyebabkan penyakit bertebaran kemana-mana. Allah musta'an ya. Maka Islam selalu ada kaidah al-wiqayatu khairum minal ilaj, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan ya, daripada pengobatan. Bagaimana kalau kita tujuannya untuk menjaga keamanan, untuk menjaga rumah dan seterusnya? Boleh, dan itu pun harus dipisah di luar rumah, tidak boleh di dalam rumah, dipisah kandangnya, nggak boleh campur, tidur bareng, makan bareng, nggak boleh, nggak boleh masuk dalam rumah, dia tetap harus di luar ya, dengan penjagaan yang super ketat ya, super ketat. Termasuk juga dalam hal ini masuk dalam kategori adalah anjing-anjing yang digunakan oleh polisi, oleh tim SAR ya, hari itu untuk mencari korban bencana dan sebagainya, boleh, tidak ada masalah, tapi dengan batasan-batasan yang harus super ketat ya, super ketat. Islam ya tidak menghalangi total, diperbolehkan. Bagaimana memelihara anjing dengan alasan anjing hias, pet dog, sehingga dapat ikut kontestasi ya, dapat sekian ratus juta dan sebagainya? Ulama mengatakan tidak diperbolehkan dengan alasan ini sama sekali.
Walaupun lucu dan sebagainya tidak diperbolehkan. Itu intinya ya. Jadi banyak fatwa-fatwa ulama saya kumpulin ya. Intinya tidak diperbolehkan. Karena itu di luar kepentingan darurah dalam Islam, dan itu kategori larangan dan itu ujian. Dan asal larangan itu tidak akan berubah menjadi tidak haram kecuali dengan sesuatu yang menghalanginya. Dan dalam ini tidak ada. Jadi untuk pentas ya, untuk sebagai peliharaan hewan yang jadi lucu sekarang, anjing-anjing kan memang lucu sebagiannya, itu tidak menghilangkan larangan syariat ya. Belum lagi tentang hal-hal yang lain. Habis? Sudah habis. Baik jemaah sekalian ya, yang terakhir mungkin mungkin ini hal penting juga, bagaimana menternakkan anjing yang diperlukan untuk keperluan keamanan, termasuk anjing-anjing yang biasa digunakan oleh polisi dan tim SAR. Ini kadang-kadang muncul pertanyaan ya. Islam hukum itu selalunya berputar pada ilah, pada sebab. Ya, pada sebab. Jika memang itu sangat diperlukan, apalagi kondisi banyak musibah dan masalah, maka memelihara anjing boleh. Berarti kalau memelihara anjing boleh, menernakkan juga boleh untuk kepentingan itu ya, untuk kepentingan itu, sebatas itu, bukan untuk yang lainnya. Bagaimana dengan hasil uang itu jadi pembahasan ulama. Ada yang haramkan untuk ada yang katakan tidak, yakni kembali kepada tujuannya. Jika memang kan anjing itu tidak bisa dihasilkan ya untuk kepentingan tadi, kecuali diternak. Ternak itu perlu biaya dan jasanya dan seterusnya, maka itu menjadi mubah dan diperbolehkan jika tujuannya memang itu, tidak ada cara yang lain. Kalau dengan cara itu bisa diperbanyak anjing tersebut. Ini mungkin secara singkat ya menurut para alim ulama kita. Baik, sebenarnya masih banyak ya terkait dengan hukum-hukum tentang masalah ini ya, tetapi saya kira cukup ya, poin-poin besar sudah kita sampaikan ya. Jika ada yang ingin menambahkan atau ditanyakan, tafadhol, silakan. Alhamdulillah, masuk ke seksi kedua, yaitu tanya jawab.